unsur gas mulia. Lambang atau unsur gas mulia ini memiliki 6 unsur. Yang pertama itu ada He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, krypton, Xe, xenon, Rn, radon. Selanjutnya itu ialah kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kegunaan helium. Helium sering digunakan sebagai pengisi balon udara. Helium juga sering digunakan sebagai gas campuran. Jadi tuh helium digabung sama oksigen supaya bisa membantu menyelam di dalam laut. Selanjutnya ada unsur nomor 10 yaitu neon. Neon ini biasa digunakan sebagai gas pengisi lampu yang berwarna merah terang. Neon ini biasa digunakan di lampu bandara karena bisa menembus kabut. Neon juga biasa digunakan di papan reklame karena dia memberikan warna yang terang. Selanjutnya itu ada argon. Argon ini biasa digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar listrik. Hal ini dikarenakan argon memiliki sifat yang tidak panas jika bereaksi dengan unsur wolfram yang panas. Selanjutnya itu ada krypton. Krypton ini bisa menghasilkan cahaya putih intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga menjadikan krypton itu biasa digunakan di lampu landasan bandara dan kamera dengan kecepatan intensitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada xenon. Sama seperti krypton, xenon juga bisa digunakan sebagai lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu penerangan untuk mobil karena berintensitas cahaya putih yang sangat tinggi jika dialiri muatan listrik. Xenon juga bisa digunakan sebagai obat bius, tapi penggunaannya terbatas karena harganya yang sangat mahal. Yang terakhir itu adalah unsur radon. Radon ini merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Karena hal ini, jadi radon itu biasa digunakan sebagai radioterapi dalam bidang kedokteran. Radon juga biasa digunakan untuk pendeteksi gempa di dalam tanah dan sebagai pengamatan lainnya. Radon juga digunakan untuk penelitian seperti penelitian air tanah maupun air sungai. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Jadi untuk menyelesaikan konfigurasi elektron ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan teori atom Niels Bohr dan yang kedua itu dengan menggunakan cara SPDF. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama teori atom Niels Bohr. Jadi kata si Niels Bohr ini bahwa elektron itu berada pada kulit-kulit atom. Jadi yang ini adalah inti atom. Dan setelah inti atom itu kulit pertamanya itu ada K, kulit keduanya itu ada L, kulit ketiga M, dan kulit keempatnya itu disimbolkan bisa N. Oke, jadi jumlah maksimum elektron pada setiap kulit itu dirumuskan dengan 2N kuadrat. Oke, jadi ini adalah cara kedua yaitu SPDF, konfigurasi elektron. Jadi yang pertama itu kita buat baris dari 1 sampai 7. Lalu kita buat S pada baris pertama sampai ke 7. Lalu kita buat baris P itu dari baris kedua sampai ke 7. Kita buat D dari baris ke 3 sampai ke 6. Dan F dari baris keempat sampai baris ke 5. Jadi unsur yang pertama ini He, helium, mempunyai nomor atom 2. Sedangkan konfigurasi elektronnya itu 1s2. Selanjutnya ada Ne, neon, mempunyai nomor atom 10. Konfigurasi elektronnya itu ada He, 2s2, 2p6. Kenapa itu dibuat He? Karena itu untuk mempersingkat konfigurasi elektronnya saja. Dan sudah dibahas kemarin pada materi konfigurasi elektron. Selanjutnya ada Ar, argon, mempunyai nomor atom 18. Konfigurasi elektronnya Ne, 3s2, 3p6. Selanjutnya ada Kr, krypton, mempunyai nomor atom 36. Konfigurasi elektronnya Ar, 4s2, 3d10, 4v6. Untuk selanjutnya ada Xe atau xenon, mempunyai nomor atom 54. Konfigurasi elektronnya Kr, 5s2, 4d10, 5p6. Ini saya akan membahas tentang kelimpangan gas mulia golongan 8A. Yang pertama itu ada helium atau He sebanyak 5,2 kali 10⁴%. Nah, jadi yang kedua itu ada Ne yaitu sebanyak 1,8 kali 10⁻³ %. Nah, yang ketiga ini ada argon atau Ar, ini sebesar 0,0
Nah, argon ini merupakan unsur golongan gas mulia yang paling banyak berada di alam. Nah, lanjut, yang keempat itu ada kripton atau Kr sebanyak 1,1 kali 10⁴%. Nah, yang kelima itu ada xenon atau Xe sebanyak 8,7 kali 10⁻⁶. Yang keenam ada radon atau Rn. Radon merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga kelimpahan di alam itu sangat sedikit. Nah, jika gas radon disimpan selama kurang lebih 38 hari, maka akan berubah menjadi unsur lainnya. Nah, oleh karena itu, unsur radon ini sangat sedikit ditemukan karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang sangat singkat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika gas mulia golongan 8A. Jadi saya menjelaskannya dengan saya bagi menjadi 3, yaitu kelarutan, yang pertama, yang kedua adalah secara umum, yang ketiga adalah titik leleh dan titik didih. Jadi secara sifat fisika, gas mulia merupakan unsur yang berwujud gas, tidak berwarna, tidak berbentuk, dan tidak berbau. Jadi kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kelarutan. Kelarutan adalah kelarutan argon, kripton, dan xenon akibat unsur-unsur tersebut terjebak di antara molekul air. Sementara itu unsur helium dan xenon dan neon tidak dapat larut dalam air karena atomnya sangat kecil. Jadi kita masuk yang kedua, yaitu secara umum. Secara umum, kerapatan gas mulia dari He sampai Rn semakin besar. Jadi kerapatannya itu secara umum itu dari He, helium, sampai Ra paling bawah yaitu radon, itu semakin besar kerapatan gas mulianya. Jadi yang ketiga adalah titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh gas mulia umum keduanya mengalami kenaikan dari unsur He menuju unsur Rn. Jadi sama aja, sama dengan yang nomor 2. Nomor 3 itu titik didihnya juga sama, dari yang teratas yaitu helium sampai yang terbawah radon itu sama dari atas ke bawah, itu semakin meningkat titik didihnya dan titik lelehnya. Di sini saya akan membahas sifat kimia gas mulia golongan 8A. Yang pertama adalah tidak reaktif. Yang kedua, jari-jari atom. Yang ketiga, energi ionisasi. Yang pertama adalah tidak reaktif. Ini merupakan sifat akibat dari konfigurasi elektron unsur gas mulia yang sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet, sehingga termasuk unsur yang stabil atau tidak reaktif. Yang kedua adalah jari-jari atom. Jari-jari atom gas mulia bertambah seiring penambahan nomor atomnya, sehingga dari He sampai Rn jari-jarinya semakin bertambah besar. Yang ketiga yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi unsur golongan gas mulia ke-8 berturut-turut adalah He 2377, Ne 2088, Ar 1527, Kr 1356, Xe 1176, dan Rn 1042. Energi ionisasi ini dari He sampai dengan Rn menunjukkan semakin kecil. Oleh karena itu, unsur-unsur seperti Kr dan Xe sudah bisa dibuat senyawa karena memiliki energi ionisasi yang kecil. Sementara He, Ne, dan Ar memiliki energi ionisasi yang besar sehingga sulit dibentuk dalam senyawanya. Selanjutnya, saya akan membahas reaksi yang terjadi pada gas mulia. Nah, di sini saya akan membahas 2 contoh reaksi. Yang pertama Ar atau argon, dan yang kedua itu Kr atau kripton. Yang pertama itu reaksi yang terjadi pada argon. Reaksi yang terjadi itu ialah Ar yang itu solid ditambah dengan Hf menghasilkan HArF. Senyawa yang dihasilkan ini ialah namanya argon hidrofluorida.
Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks air padat dan stabil pada suhu rendah. Contoh yang kedua itu ialah kripton. Reaksi yang dihasilkan itu ialah Kr yang itu solid ditambah dengan F2 yang juga solid menghasilkan Kr F2 yang solid juga. Nama senyawa yang terbentuk adalah kripton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu min 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X.